Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita jumpa lagi di channel Bapak Rahmat. Kali ini kita akan bahas pertanyaan dari teman kita, Bapak Khaironi di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi Bapak Khaironi ini menceritakan bahwa beliau punya pinjaman di sebuah BPRS sekitar 400 juta. Nah, pinjaman itu dulu menggunakan agunan rumah yang dia tempati. Tempatnya strategis di kota gitu ya. Kemudian jaminan yang lain itu adalah kos-kosan. Jadi rumah biasa tadinya dia beli, kemudian karena di lokasinya dekat dengan pabrik gitu, kemudian oleh beliau dibangun menjadi kos-kosan. Nah, ada sekitar 10 kamar. Nah, saat dia bangun, saat buat jaminan itu masih dalam bentuk rumah biasa. Uang yang dia peroleh dari kredit yang dia terima itu untuk merenovasi rumah biasa tersebut menjadi kamar-kamar kos-kosan. Dan sekarang kamar-kamar itu penuh gitu. Ketika pandemi, usaha beliau menurun drastis dan banyak pabrik-pabrik yang menghentikan kegiatan produksinya sehingga berimbas kepada kos-kosannya pun akhirnya kosong. Karena beliau eh, mempertahankan nama baik gitu ya, beliau berusaha untuk tetap bisa mengangsuri. Akhirnya eh, antara beban yang dia tanggung karena beliau juga punya pinjaman yang lain gitu, dengan penghasilan yang dia terima nggak seimbang untuk menutup angsuran-angsuran yang harus dibayar tiap bulannya, akhirnya beliau menjual kos-kosan tersebut kepada adik kandungnya secara di bawah tangan karena sertifikat rumah tersebut juga sedang diagunkan. Jadi agunannya dua itu ya. Nah, pandemi berlalu, kegiatan ekonomi mulai menggeliat, kos-kosannya mulai terisi penuh dan nampaknya usaha beliau juga belum menunjukkan hasil yang membaik. Sehingga akhirnya pinjaman itu sampai sekarang macet. Nah, saat ini beliau menyampaikan bahwa kemarin baru saja digugat ke pengadilan dengan gugatan sederhana. Kemudian beliau bertanya pada saya, kira-kira apa yang harus saya lakukan, Pak? Seperti penjelasan saya sebelumnya, gugatan sederhana itu sebenarnya semacam peringatan ya, semacam peringatan karena kalau bank mau melelang nggak perlu pakai lewat gugatan sederhana. Jadi saya menafsirkan gugatan sederhana itu nggak beda dengan pasang banner, pasang spanduk, somasi gitu, panggil kejaksaan misalnya itu sama aja semua dalam rangka untuk memperingatkan kepada debitur agar mengangsur pinjamannya atau melunasi pinjamannya kalau memang hasil usahanya sudah tidak lagi mampu untuk mengangsur. Nah, yang harus diwaspadai tentu bukan menyederhanakan masalah ya, walaupun gugatan sederhana itu sebagai bentuk peringatan, tapi masalahnya adalah eh, hak bank untuk melelang kan ada ya. Masalah mau dilelang segera atau ditunda itu hak bank. Jadi kalau menurut saya banknya baik ini gitu. Pinjaman dengan nilai 450 juta kita harus menafsirkan bahwa pinjaman ini pasti diikat jaminan dan pasti jaminannya mengcover kalau sampai harus dilelang untuk melunasi pinjaman. Apalagi saat ini salah satu jaminannya itu sudah menjadi kos-kosan yang artinya
pasti nilainya jauh lebih tinggi daripada ketika diagunkan. Waktu diagunkan kan masih rumah biasa. Dari hasil perolehan kredit tersebut oleh beliau untuk membangun, merenovasi menjadi kos-kosan. Berarti nilainya itu jauh lebih tinggi daripada saat dijaminkan, saat digunakan sebagai agunan. Nah, ini harus diwaspadai ya. Harus diwaspadai, jangan sampai bank ngambil tindakan lelang kayak gitu. Nah, beliau memang sudah beberapa kali konsultasi kepada saya. Saat belum digugat pun sudah kenal dengan saya karena kebetulan masih satu kota gitu. Kami sering ketemu. Dan yang terakhir itu beberapa hari yang lalu setelah gugatannya selesai, putusan oleh pengadilan dinyatakan bahwa yang bersangkutan bukan prestasi, yang bersangkutan punya hutang dan nilai pinjamannya sekian gitu. Pak Roni ini menyampaikan kepada saya, Pak, saya punya uang 100 juta. Padahal nilai pokok utang masih 300 jutaan gitu ya. Kalau saya setor 100 juta, kira-kira bisa menunda lelang nggak? Ya tentu saya pertanyaannya, apakah Bapak punya gambaran yang pasti untuk pelunasan berikutnya? Ini kan belum lunas ya, baru di story sebagian gitu. Dia bilang, ya belum ada gitu, karena saya harus jual aset lagi. Ini 100 juta pun dari hasil jual aset gitu. Nah, saya bilang coba dikomunikasikan ya. Setelah putusan pengadilan kemarin, coba Bapak proaktif datang ke bank, Bapak sampaikan bahwa saya ada uang 100 juta. Tapi Bapak harus sampaikan bahwa 100 juta ini saya mau untuk dialokasikan untuk mengurangi pokok dulu. Itu kalau nggak ada kesepakatan jangan distorin dulu, karena kalau 100 juta itu dimasukin, jelas nanti masuknya ke denda, ke bunga gitu. Baru sisanya masuk ke pokok. Nah, Bapak harus minta supaya alokasinya untuk mengurangi pokok dulu. Argumentasinya apa? Argumentasinya bahwa kalau ini masuk bunga dan denda, berarti hutang saya masih banyak. Dan kalau saya belum bisa store lagi, akan muncul bunga dan denda berikutnya. Gitu. Tapi kalau ngurangi pokok dulu, maka kalaupun ada denda dan bunga tambahan misalnya, itu berarti kan dari sisa pokok yang ada. Padahal sisa pokoknya udah berkurang. Gitu. Argumentasinya gitu. Kemudian, ini Pak Ron ini kan saya istilahkan di simpang jalan. Ya. Kalau dia setor masih kurang, potensi di lelangnya masih terbuka. Kalau dia nggak setor, lelangnya bisa jadi lebih cepat, gitu kan? Kata kuncinya berarti beliau mau setor nggak setor sedang dihadapkan dengan ancaman lelang. Nah, saya mengajak dalam kondisi Bapak Ibu seperti Pak Roni ini, Bapak Ibu ada uang tapi nggak cukup untuk melunasi. Bapak Ibu harus mempertimbangkan apa yang menjadi respon bank. Ketika Bapak Ibu tawarkan ke bank, ini saya ada uang 100 juta, sisanya saya belum ada, tapi saya minta waktu ditunda sampai dengan 3 bulan. Harus sampaikan kayak gitu, jangan ada setoran tanpa ada penawaran. Pertama, saya setor tapi minta untuk mengurangi pokok. Harus ada penawaran gitu. Yang kedua, saya minta waktu 3 bulan untuk pelunasan. Harus ada kesepakatan gitu. Jangan ada setoran tanpa ada bargaining, tanpa ada kesepakatan. Ya, Bapak Ibu bisa minta waktu 3 bulan. Kalau mereka tidak menyetujui, jangan disetorkan. Jangan disetorkan, karena percuma kalau mereka nggak menyetujui dan Bapak Ibu setorkan, uang itu pasti untuk diambil ke bunga, diambil denda, semaunya dia gitu. Dan Bapak Ibu tetap akan menghadapi lelang. Babak belur Bapak Ibu. Mendingan kalau banknya nggak mau terima, jangan distorin sekalian. Siapkan perlawanannya. Karena kondisi seperti itu mau nggak mau kita akan menghadapi lelang. Nah, lelang itu harus dihadapin, bukan berpasrah diri, diam diri. Kalau apalagi kasusnya Pak Roni ini
salah satu gunanya sudah berubah menjadi kos-kosan di tempat strategis, dekat pabrik, apa, penuh terus gitu. Nah, ini berarti potensial, artinya kalau dilelang pasti ada peminatnya. Nah, harus membuat persiapan perlawanannya. Hak bank untuk melelang memang tidak bisa dihilangkan. Tapi bagaimana agar lelangnya itu tidak menarik, sehingga tidak ada pembelinya, bisa diusahakan. Kayak gitu ya. Jadi dalam hal kasus seperti ini, Bapak Ibu jangan segera menyetorkan dulu, tapi harus ada kesepakatan. Bagaimana bila saya setor sekian, tapi untuk mengurangi pokok dan sisanya saya minta waktu 3 bulan. Kenapa cuma 3 bulan? Memang Bapak Ibu nggak mungkin minta waktu terlalu panjang. Ya, minta yang kira-kira akan dipertimbangkan. Bapak Ibu setor 300, misalnya kasusnya Pak Roni ya, setor 100 juta, kemudian minta waktu 6 bulan atau 1 tahun lagi. Itu jelas nggak akan disetujui, percuma gitu. Minta yang kira-kira mereka juga akan mempertimbangkan untuk menyetujui. 3 bulan mereka cenderung akan menyetujui. Lalu yang 3 bulan bagaimana? 3 bulan ya kerja keras agar aset berikutnya terjual. Misalnya ceritakan kepada adik yang bersangkutan yang sudah beli kos-kosan ini, Dek, kos-kosanmu ini kan terancam mau dilelang, kayak gitu. Misalnya, bisa nggak kamu bayar lagi lahan saya yang lain, nanti jadinya aman. Karena ini kalau sampai ke lelang, kamu juga yang rugi, dan saya tambah pusing, karena saya harus mengembalikan uangmu. Nah, daripada seperti itu, bisa nggak kamu bantu saya untuk misalnya bayar aset yang lain atau untuk bantu nutup gitu. Nanti eh, penyelesaiannya di belakang. Yang penting urusan ke bank selesai dulu. Ini demi menyelamatkan asetmu. Karena aset itu sudah bukan milikku, sudah menjadi milikmu, tapi karena ini masih dalam agunan bank, potensi dilelangnya kan nggak hilang. Nah, daripada di kemudian hari bermasalah, aku sama kamu bermasalah, dan saya juga harus mengembalikan uangmu, saya saat ini kondisinya nggak memungkinkan, lebih baik bantu saya untuk melunasi hutangku yang belum selesai. Misalnya seperti itu. Yang penting urusan di depan itu beres, urusan di belakang itu bisa dibicarakan dengan keluarga, seperti itu ya. 3 bulan itu memang bukan waktu yang uh, lama, tapi 3 bulan itu saya rasa kalau Pak Ron ini bergerak cepat mencari solusi, saya rasa bisa kayak gitu ya. Apalagi Pak Ron ini punya aset-aset yang lain, karena diceritakan jaminannya ada 2, yang satu rumah yang ditempati. Mungkin bisa juga rumah yang ditempati dijual itu ya. Selain minta bantuan adik, mungkin juga rumah itu dijual. Mungkin tawarkan ke adik. Sementara beliau ngontrak rumah dulu, kayak gitu. Yang penting urusan dengan bank segera selesai. Karena kalau nggak selesai, ini imbasnya juga ke adiknya beliau, kayak gitu. Kasihan gitu ya. Jadi saya selalu menyarankan menyelesaikan kredit itu bukan dengan eh, berpikir nanti gimana, tapi segera saat ini selesaikan. Kalau memang udah tidak mampu lagi mengangsur dari hasil usaha, ya menjual aset gitu. Saya sering mengheran ya, menyayangkan banyak orang hasil usaha sudah tidak ada, bahkan sudah bangkrut. Sementara yang ada aset yang buat jaminan, dan aset itu rumah yang ditempatin. Mereka berpikirnya terlalu sempit. Saya cuma punya rumah satu-satunya, kalau saya jual, nanti saya mau tinggal di mana? Cara berpikirnya kebalik. Kalau sampai dilelang, toh juga harus keluar dari situ. Dan kalau dilelang harganya murah, malu. Harus keluar dari situ karena kelelang. Lebih rugi mana? Lebih merugikan yang mana? Jadi lebih baik jual aset kalau sudah tidak mampu lagi membayar. Sudah tidak lagi ada gambaran untuk bisa mengangsur. Jual aset.
menyegerakan membayar hutang itu jauh lebih baik daripada menunda-nunda tanpa kepastian. Gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.